Setiap gunung memiliki hal yang menarik, yang berbeda sehingga selalu menjadi tujuan liburan wisatawan. Tak terkecuali Gunung Salak. Bukan hanya pemandangan dan udaranya yang menyejukkan. Gunung di Jawa Barat ini memiliki pesona keindahan alam yang sulit untuk dilewatkan, yaitu Kawah Ratu. Ladies and gentlemen, welcome to Kawah Ratu. Alah, kok jadi bahasa Inggris ya? Halo channel, welcome back to my guys. Kembali lagi dengan saya Yakub di channel Backpacker Giawa. Oke, nah kali ini saya bertujuan untuk jalan-jalan menuju kota hujan. Otomatis tahu dong teman-teman, kota hujan itu kalau di Jawa Barat itu mana? Yap, itu adalah Bogor. Seperti yang teman tahu, kalau saya jalan-jalan itu tidak untuk ke tempat makanan atau mall ya, tapi saya lebih ke jalan-jalan ke daerah wisata. Nah, tujuan saya ke daerah wisata di kota Bogor ini adalah Kawah Putih. Loh, kok Kawah Putih? Kawah Ratu, seperti yang di intro pertama saya tadi. Oke, untuk tidak banyak basa-basi lagi, dan saya ingin menjelaskan perjalanan saya dari kota Subang hingga ke Bogor. Nah, perjalanan saya dari kota Subang sampai ke Bogor itu tidak satu bus, tapi melainkan dua bus. Nah, dari Subang saya harus menuju ke Jakarta dulu. Nah, dari Jakarta itu saya harus mencari bus yang ke arah Bogor. Untuk harga atau biayanya, teman-teman bisa melihat ya, itu saya ketik di bawah. Setelah saya tiba di Bogor, nah perbedaannya saya tidak menggunakan angkutan umum, melainkan di sini saya menggunakan motor. Untuk naik ke Kawah Ratu sendiri bisa melalui jalur pendakian, yaitu pendakian Pasir Rengit daerah Bogor seperti yang saya lewati sekarang, atau jalur lain seperti pendakian Cidahu daerah Kabupaten Sukabumi. Untuk rute teman-teman yang harus dilalui jikalau teman-teman udah berada di daerah kota Bogor, teman-teman harus mencari daerah Ciampea, bisa juga menggunakan Google Map. Setelah dari Ciampea itu kita harus mengarah ke Gunung Bunder. Nah, setelah dari Gunung Bunder itu kita tidak jauh lagi dengan pintu masuk kawasan Gunung Halimun Salak. Jujur saya pribadi pun di sini belum pernah ke daerah Kawah Ratu. Nah, saya di sini menggunakan Google Map dan juga banyak nanya ke penduduk lokal daerah sini. Karena kalau hanya memanfaatkan Google Map saja, ya mungkin bisa-bisa kita nyasar.
Dikarenakan masih suasana pagi dan saya belum sarapan sama sekali, dan inilah tepatnya saya beristirahat mencari ketoprak. Wih, enak banget nih. Di saat saya beristirahat pun saya menanyakan ke ibu untuk jalur yang kami tuju ke daerah Kawah Ratu. Nah, seperti yang saya bilang, kita harus banyak bertanya kalau tidak mau tersesat di masa lalu. Loh, kok masa lalu? Setelah kami selesai dari sarapan, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 1 piring, 2 piring loh, nambah aja. Nah, kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke pintu gerbang dan sambil menikmati pemandangan yang seger banget di daerah perkampungan ini. Ini bener-bener mantep banget. Dan akhirnya kami pun tiba di pintu gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan ini juga pintu gerbang menuju ke daerah Kawah Ratu. Nah, di depan ini kita juga perlu membayar registrasi berupa 1 kendaraan dan per orangnya berapa untuk masuk ke kawasan ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali melewati daerah Pasirengit ini, jangan kaget juga dengan ada penampakan seperti boneka-bonekaan. Ya, bisa dikatakan mereka ini seperti pengamen juga. Nah, ini wujudnya. Jikalau teman-teman ingin memberikan juga tidak apa-apa. Hitung-hitung berbagi rezeki. Hehe. Buat teman-teman yang melalui jalur ini, yaitu jalur Pasirengit, tetap harus hati-hati dikarenakan jalan ini itu begitu banyak jalan yang rusaknya. Dan sebelah kanan kita ini yaitu hutan pinus dan lumayan agak curam, dan diwajibkan buat teman-teman yang membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 ya, diharuskan kendaraannya itu dalam keadaan fit, karena jangan sampai kalian mogok di tengah jalan. Dan akhirnya kami pun tiba di area parkir. Nah, teman-teman, buat yang kendaraan bermotor itu kalau nggak salah kemarin sekitar 10.000, dan untuk kendaraan mobil itu sekitar 15.000. Dan jangan takut, di sini parkirannya cukup luas untuk menampung beberapa kendaraan. Oh ya, sedikit info buat teman-teman yang kepengen membawa tetap motornya sampai hingga ke pintu gerbang Kawah Ratu juga boleh, tapi resikonya jalannya bebatuan. Nah, saya mending memilih untuk jalan kaki sehingga sampai ke pintu gerbangnya. Dan kita pun tiba di tempat pendaftaran masuk ke kawasan Kawah Ratu. Nah, di sini teman-teman harus perlu membayar per orangnya sekitar 15.000, dan juga kita harus meninggalkan kartu identitas kita berupa KTP. Dan tambahan informasi buat teman-teman, kalau yang mau melakukan pendakian ke daerah Kawah Ratu, teman-teman harus minimal 3 orang, karena kalau 1 atau 2 orang tidak akan diizinkan masuk. Nah, solusinya seperti yang kami lakukan ini, gabung dengan tim lain. Jadi kami bisa masuk deh. Dan buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa pemandu, di sini itu jasa pemandu sekitar 250.000.
Dikarenakan lokasi Kawah Putih ini lumayan agak jauh, jadi kalau dalam perjalanan itu memakan waktu sekitar 3 jam. Wow. Oh iya, buat teman-teman yang melakukan perjalanan menuju ke Kawah Ratu ini dianjurkan bawa bekal atau minimal cemilan lah ya, biar supaya tidak lapar pada saat perjalanan. Karena perjalanan menuju Kawah Ratu ini kurang lebih sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Jangan sampai kita minta-minta sama teman, minimal kita prepare lah buat diri sendiri. Loh, kok jadi curhat? Oke, kita lanjut perjalanan kita. Di sini juga teman-teman wajib membawa jas hujan karena kita itu ke arah Gunung Salak. Ini salah satu gunung yang tidak bisa ditebak cuacanya. Bisa saja pada saat pertengahan jalan kita kehujanan dan kita tidak bawa jas hujan. Maka dari itu, buat teman-teman jangan lupa bawa jas hujan. Yup, dan inilah orang yang selalu menemani saya kalau saya berada di daerah Bogor, dan dia adalah orang terdekat saya. Nah, kami di sini tertinggal juga dari antara rombongan-rombongan kami yang pertama. Tapi tidak jauh dari situ kami ketemu dengan rombongan yang lainnya. Jadi ya kami ikut bareng rombongan yang baru. Oh iya, untuk jalur trekking menuju ke Kawah Ratu melalui Pasir Rengit ini sangat jelas ya teman-teman, dan kita tidak perlu takut kesasar. Intinya kita harus mengikuti jalur setapak ini dan jangan keluar dari jalurnya atau kita membuat jalur sendiri. Nah, buat teman-teman yang berjalan menuju ke Kawah Ratu ini jangan takut kehabisan air. Karena di sini itu sepanjang jalan kita akan menemukan namanya mata air. Dan ini tuh bersih serta jernih dan juga dingin. Karakteristik dari Gunung Salak terdiri hutan pegunungan bawah atau submountain forest dan hutan pegunungan atas yang dinamakan mountain forest. Beberapa jenis pohon pun yang ditanam di sini adalah tusam atau Pinus mercusi dan Rasamala Alpinia excelsa. Dan kemudian sebagaimana umumnya hutan pegunungan bawah di Jawa terdapat pula jenis-jenis pohon puspa, saninten, pasang, dan aneka jenis huru dari suku Lauraceae. Jadi semalam itu habis hujan, makanya jalur yang kita lewatin ini becek.
nggak ada ojek, becek, terus apa lagi ya biasanya. Ya, dianjurkan buat teman-teman sih harus menggunakan sepatu. Kalau sendal juga boleh, tapi cuman agak repot. Oh iya, kalau datang sini itu seperti yang aku tadi bilang, bahwa minimal 3 orang. Nah, aku berdua tadi gabung dengan tim lain. Timnya depan, jadi kita mesti kejar. Mohon maaf, udah diajak lari. Ya, hitung-hitung olahraga lah untuk perjalanan ke Kawah Ratu ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Mumpung di depan ada tim yang lain, jadi kita udah bergabung dengan mereka kembali. Nah, buat teman-teman yang melewati jalur ini tetap harus hati-hati ya, karena kita akan melewati namanya genangan air atau bisa dibilang ini lumpur. Teman-teman bisa menginjakan kaki di bebatuan yang di daerah lumpur-lumpur ini. Dan misalkan buat teman-teman pilih yang pijakan di batu-batunya. Oke, jalan lagi. Wow, airnya sih jernih banget ya. Nah, ini juga sama. Jernih banget airnya. Dingin lagi. Ya, tadi perkiraan jam berapa jam? 3 katanya. 3 jam perjalanan. Aku pernah ke air terjun Cileat dan perjalanannya itu 2 jam. Nah, kalau ini itu 3 jam. Dan tadi pas simaksinya harus tinggalin KTP dan kita diharuskan Isi jam formulir ya. ya, diharuskan jam 2 itu harus sudah di Bawah. bawah ya. Jam 2 harus di bawah. Kita Jam berapa ini? iya, sekarang aja udah 10:30. Harusnya sih setengah jam lagi sampai. Iya. Terus kita turun nyampe di Kawah Ratunya buru-buru, kita langsung pulang. Mungkin menghindari gelap kali ya. Iya, betul. Nah, udah bau-bau kapur ya? Nah, ini tuh udah areanya mulai terbuka. Jadi apa? Saya ini kawah mati. Kalau mati satu. Kawah mati 1. Ini yang makan cok-cok. Ini kawah mati ratu. Kawah mati ratu lagi. Kawah ratu. Satu. Tuh. Nah, kita itu masih ke balik bukit sana ya. Yang tempat kawah ratunya. Oke, kita istirahat dulu di situ.
Nah, di sini kami setelah beristirahat, kami melanjutkan lagi kembali ke Kawah Ratu 2. Nah, kalau teman-teman datang ke sini, ini adalah suguhan pertama dari Kawah Ratu 1. Nah, dari Kawah Ratu 1 ini menuju ke Kawah Ratu 2 yang luas itu kurang dari 20 menit. Nah, jalan agak sedikit nanjak, tapi tenang aja, ini sudah hampir dekat. Setelah perjalanan yang cukup lama, hampir 3 jam, akhirnya kami pun tiba di Kawah Ratu 2. Nah, ini adalah pemandangan dari Kawah Ratu. Untuk mencapai tempat pemandiannya itu, kami harus melalui ke bukit sebelah sana. Nah, yang tempat ada asap-asap itu tuh, di situ tempat pemandian air panas Kawah Ratu ini. Oh iya, buat teman-teman yang tidak tahan dengan baunya belerang di sini, karena di daerah Kawah Ratu ini adalah tepatnya belerang, teman-teman mesti membawa masker, karena beberapa pendatang tadi saya temukan memutuskan untuk pulang dikarenakan mereka tidak tahan dengan bau belerang di sini. Sebenarnya sayang banget sudah jauh-jauh, tapi ya namanya juga setiap orang berbeda-beda dong. Ya mungkin mereka benar-benar tidak tahan. Oh iya, buat teman-teman juga yang datang ke Kawah Ratu ini harus berhati-hati ya, karena masih banyak daerah-daerah yang masih mendidih seperti ini, baik lumpurnya. Nah, setelah kami sampai ke tempat pemandian air panas di Kawah Ratu ini, saya pun mencari spot untuk bisa berendam kaki sambil juga makan siang di daerah sini. Karena ini hari libur dan pengunjung otomatis lumayan banyak, jadi saya mencari spot-spot yang agak sepi. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan 2:30 dan akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena pengunjung lain juga sudah mulai pada pulang dan kami tidak mau kemalaman dalam perjalanan. Kalau nggak salah seperti yang saya bilang tadi, 3 jam perjalanan. Wah, masih perjalanan jauh lagi deh. Oke. Wih, yang lagi minum. Dan saatnya kita turun tadi nggak jadi berendam ya. Enggak. Ini kita paling rendam kaki.
rendam kaki aja, makan siang, dan sekarang saatnya turun. Yap, inilah akhir perjalanan saya menuju ke Kawah Ratu. Dan terima kasih buat teman-teman yang setia menonton sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe tentunya dong, untuk biar supaya semangat lagi. Oke. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya adalah Indonesia itu indah, dan masih banyak tempat-tempat yang indah di Indonesia ini yang perlu kita jelajahi. Mohon maaf juga bila masih banyak kekurangan di dalam video saya ini. Dan akhir kata dari saya adalah salam backpacker. Thank you.